Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa beraktivitas dan tetap sehat dalam masa pandemi seperti ini. Salawat dan beriringan salam tidak lupa kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Seiring masa transisi yang dilalui oleh generasi muda, dengan dorongan rasa ingin tahu yang tinggi dan dorongan untuk mencari jati diri, telah menimbulkan masalah baru dan masalah yang cukup kompleks yang akan dihadapi oleh generasi mendatang dan generasi sekarang. Ada permasalahan serius yang akan kita hadapi, yaitu pergaulan bebas, narkoba, dan gunaan obat-obat terlarang. Sebelum kita bahas lebih dalam dan lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri saya dahulu. Perkenalkan, saya Azahra Fatimah, biasa dipanggil Ara. Saya absen 04 dari kelas 10 MIPA 3. Dan dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah masalah yang bernama pergaulan bebas, narkoba, dan penggunaan obat-obat terlarang lainnya. Pergaulan bebas adalah perilaku yang menyimpang dari norma yang berlaku di masyarakat, mulai dari norma agama hingga norma hukum. Pergaulan bebas adalah perlakuan yang mendekati zina, karena tidak adanya batasan pergaulan antara perempuan dan laki-laki. Terkait hukum zina, semua ulama sepakat bahwa zina adalah sikap yang haram dan menempati puncak keharaman. Hal ini didasarkan pada Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabu zina, yang memiliki arti dan janganlah kamu mendekati zina. Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur pergaulan dalam norma-norma dan syariat Islam yang indah, dan apabila dilakukan akan terciptanya kehidupan yang terhormat dan bermartabat. Bahkan Allah Azza wa Jalla pun telah mengaturnya agar terciptanya kehidupan yang terhormat. Dan Allah pun memberikan syariat Islam tersebut agar tidak terjadinya pergaulan bebas. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah mengatur dan mengatakan bahwa wanita tidak boleh keluar rumah terlalu sering, kecuali untuk urusan yang mendesak atau urusan yang sangat penting. Dengan Islam, zina adalah perbuatan keji, hina, dan buruk. Bahkan terdapat dampak yang ditimbulkan karena perlakuan dan pergaulan bebas. Yang pertama adalah rusaknya fitrah manusia, kerusakan struktur masyarakat, perlakuan yang mendekati zina dan mendekati hal-hal yang tidak kita inginkan, dan akan adanya rusaknya moralitas manusia. Cara menjauhinya adalah mengatur dan mengetahui bahwa pergaulan bebas adalah hal yang tidak baik, menjaga aurat dan pandangan, serta adanya batasan yang kita buat sendiri dan untuk menyadarkan diri kita bahwa pergaulan bebas adalah bukan hal yang baik, dan kita harus mengetahui dampak-dampaknya juga agar kita terjauhi dan tidak melakukan pergaulan bebas. Sudah kita ketahui sendiri dampak dan efeknya bagi tubuh kita dan dampak penggunanya. Dan hal tersebut tidak hanya dijelaskan di sekolah, bahkan juga pernah dijelaskan di TV. Dan pakar kesehatan pun sudah sering menjelaskan apa saja dampak penggunaannya. Bisa penggunaannya dapat melukai fisik, dapat merusak mental, dan dapat menyebabkan kecanduan bagi penggunanya. Dan para ulama pun telah sepakat bahwa narkoba hukumnya haram apabila digunakan di luar untuk penggunaan medis. Narkoba merupakan narkotika jenis obat-obatan. Narkoba sendiri termasuk dalam psikotropika yang apabila digunakan akan menyebabkan kecanduan. Narkoba atau obat-obatan psikotropika ini sebenarnya digunakan untuk anestesi dan penggunaan obat dalam bentuk medis yang digunakan dalam dosis rendah-rendahnya. Tapi dalam prakteknya tidak sedikit orang menyalahgunakannya, bahkan menyuntikkan dengan cara yang salah kepada dirinya sendiri, bahkan dengan dosis yang sangat tinggi sehingga menimbulkan kesalahan pakai dan kesalahan guna pada psikotropika ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka jahanam dalam keadaan menjatuhkan diri di gunung dalam neraka itu, kekal selama-lamanya.
Barang siapa yang sengaja menegak racun hingga mati, maka racun itu tetap di tangannya dan dia menegaknya di dalam neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya. Dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada di tangannya dan ditusukkan ke perutnya di neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga ada yang menjelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195 yang memiliki arti, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan juga dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 yang memiliki arti, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dari dua ayat tersebut menunjukkannya haram merusak atau membinasakan diri, karena pada dasarnya menggunakan narkoba adalah merusak. Mengapa merusak? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, narkoba dapat merusak jiwa, mental, dan dapat merusak kondisi fisik seorang yang menggunakannya. Dan narkoba sudah pasti memberikan dampak negatif bagi penggunanya, sehingga dapat dikatakan sebagai haram. Sehingga dari ayat inilah dapat dijelaskan bahwa narkoba haram, yang dapat kita tarik kesimpulannya, narkoba membuat diri kita menjadi hina, narkoba membuat diri kita menjadi tidak sehat, narkoba membuat kerusakan mental, kerusakan fisik, bahkan merusak jasmani dan rohani penggunanya, dan apabila hal itu digunakan di luar dari hal keperluan medis. Jauh dari betapa dahsyatnya dampak yang diberikan narkoba, dan ditinjau dari bagaimana negatifnya efek yang diberikan narkoba kepada penggunanya, dan dilihat dari penularan atau penggunaannya dan penyebarannya yang cukup cepat di daerah kita di Indonesia, maka oleh karena itu diperlukanlah upaya yang kompleks dan upaya yang konkret untuk menghindarkan diri kita dari penggunaan narkoba, seperti rajin ke mushola, mencari pergaulan yang sehat, berteman dengan orang yang baik, dan juga menjauhi diri dari pergaulan yang salah, dan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta rajin sholat 5 waktu dan berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari penggunaan narkoba dan obat-obat terlarang lainnya, dan agar kita juga dijauhi dari pergaulan bebas, karena dari pergaulan bebas tersebut kita akan mengambil perilaku yang salah seperti dari berbuat zina ataupun melakukan penggunaan obat-obat terlarang seperti narkoba. Dan sampai sinilah video saya. Apabila ada kesalahan kata dan penggunaan kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya Azharah Fatimah, absen 04 dari 10 MIPA 3, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.